Saat ini kami akan mempresentasikan tugas modul 5 untuk praktikum keamanan cyber di kelas D. Untuk kelompok ini terdiri atas 3 orang. Yang pertama Fikra Maputung, saya sendiri dengan NIM 43 terakhir 0359, dan ada Herli Abraham dengan 43 terakhir 0303, dan ada Dominikus Ruau NIM 43 terakhir 0324, dan juga dosen pengampu yaitu Mirsalvius Paulus Lengkong, SPD Master Engineering. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Dominikus Christian Delon Ruau dengan NIM 220211060324. Nah, di sini kelompok kami akan membuat tugas modul 5. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam class activity creating code. Nah, langsung di step 1 yaitu search for online encoding and decoding tool. Nah, bagian A ini kita disuruh buka, kita harus mencari ini di dalam web browser kita. Langsung saja kita cari. Nah, di sini saya sudah pernah membukanya. Kita langsung masuk saja di situ. Oke, di sini sudah terbuka. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam step 2. Kita langsung saja demokan di sini. Nah, di sini kita tulis saya sedang belajar praktikum keamanan siber. Nah, di sini kita disuruh untuk memasukkan pas. Kita langsung saja masukkan pas praktikum keamanan cyber. Lalu kita tekan encrypt. Oh, di sini kelebihan. Saya coba lagi. Nah, di sini jadi. Lalu masuk lagi ke dalam modul. Oke, di sini setelah kita encrypt muncul sebuah kata-kata ini yang tidak terdetek, encrypt message. Lalu kita copy. Oke, sini kita copy. Lalu nah, kita masuk ke step 3. Decrypt the ciphertext. Yang pertama kita buka ini. Kita langsung saja masukkan ke dalam sini kode yang di bawah ini. Nah, lalu di sini kita masukkan password seperti yang di sebelah kiri yang sudah kita buat. Praktikum keamanan. Lalu kita decrypt. Nah, di sini jadi muncul seperti apa yang kita isi tadi. Lalu kita buka lagi di modul. Nah, di sini seperti yang sudah kita demokan dan ada pertanyaan, apa yang terjadi jika secretnya salah. Nah, kita langsung saja coba. Kita ganti n-nya jadi p. Kita decrypt. Nah, di sini tidak bisa. Harus sesuai dengan key-nya. Oke. Kita langsung saja masuk ke lab yang kedua yaitu encrypting and decrypting data using OpenSSL. Nah, langsung ke part 1 yaitu encrypting message with OpenSSL. Nah, di step 2 yaitu encrypting a text file, kita masuk ke bagian A, masuk ke dalam CyberOps. Oke, kita sudah masuk tadi di sini. Lalu setelah itu kita buka terminal window yang ini. Lalu kita disuruh untuk mengetikkan ini. cd let sub. Ada yang salah di sini, kita lupa tambahkan garis. Nah, setelah itu
kita ketikkan create letter to grandma untuk menampilkan teks yang seperti di sini. Nah, sudah sama seperti yang di modul dulu. Lalu di sini kita disuruh mengetikkan ini, tapi kita copy saja. Nah, kita enter. Kita masukkan passwordnya CyberOps. Nah, lalu kita masuk ke bagian F. Di sini kita disuruh untuk mengetikkan cat message .enc. Nah, lalu di sini ada sebuah pertanyaan. Pertanyaannya itu, apakah isi file message.enc ditampilkan dengan benar? Seperti apa tampilannya? Jelaskan. Nah, di sini jawabannya itu tidak. Berkas tersebut tampaknya rusak karena hanya simbol yang ditampilkan. Oh, tampaknya ada yang typo. Nah, oke, seperti yang di pertanyaannya itu jawabannya adalah tidak. Berkas tersebut tampaknya rusak karena hanya simbol yang ditampilkan. Simbol ditampilkan karena OpenSSL telah memuat berkas binar. Kita langsung saja masuk pada bagian G. Di sini kita disuruh untuk mengetikkan ini seperti yang sini, tapi kita copy saja agar mempercepat. Nah, kita enter. Kita masukkan password yang tadi, CyberOps. Kita ketikkan ulang. Oke. Lalu di sini kita disuruh untuk menampilkan lagi message.enc-nya. Kita enter. Nah, di sini seperti yang di modul sudah ada, dan ada pertanyaan di sini, apakah message.enc ditampilkan dengan benar sekarang? Nah, jawabannya ya, meskipun message.enc dienkripsi, sekarang ditampilkan dengan benar karena telah diubah dari binar ke teks dan dikodekan dengan base 64. Nah, di sini juga ada pertanyaan, dapatkah Anda memikirkan manfaat menggunakan message.enc yang dikodekan base 64? Nah, di sini ada, sudah saya jawab, yaitu pesan transkripsi sekarang dapat disalin dan ditempel dalam pesan email. Sampai titik saja. Nah, di sini kita masuk ke part 2, decrypting message with OpenSSL. Nah, langsung ke bagian A, yaitu kita disuruh untuk mengetikkan ini. Seperti biasa kita copy saja agar mempercepat. Kita langsung paste. Nah, lalu kita disuruh untuk mengetikkan kode pada bagian C ini, get decrypted letter.txt. Get tampaknya ada yang salah. Get decrypted
.txt. Tampaknya ada yang salah. Coba di sini pada bagian C kita ketikkan secara manual. Pada bagian A, maaf. Open SSL AS 256 CBC A D in message .dng slash out D3 tab Nah, ternyata harus ketik secara manual. Di sini passwordnya CyberOps. Nah, lalu kita ketikkan lagi untuk memunculkan teksnya. Nah, di sini sudah muncul. Lalu di sini ada sebuah pertanyaan. Apakah surat itu dideskripsi dengan benar? Nah, di sini jawabannya ya seperti yang terlihat. Lalu ada pertanyaan yang terakhir. Perintah yang digunakan untuk mendeskripsi juga berisi opsi min A, bisakah Anda menjelaskan? Nah, di sini sudah ada jawabannya, yaitu karena message.dng dikodekan base64 setelah proses enkripsi berlangsung. Message ENC harus dikodekan base64 sebelum OpenSSL dapat mendeskripsinya. Oke, sekian dari lab keduanya. Terima kasih. Oke, baik. Jadi di sini saya akan melanjutkan lab berikutnya, yaitu mengenai lab encrypting and decrypting menggunakan hacker tool. Jadi pada lab ini tuh terbagi dua part. Part pertama itu kita akan membuat encrypt files, dan part yang kedua itu kita akan membuat recover enkripsi file password. Nah, di bagian background skenario ini ada beberapa penjelasan yang kurang lebih saya ringkas seperti ini. Jadi dalam background ini dikatakan bahwa dalam sebuah perusahaan besar itu terdapat kebijakan perusahaan yang mengatur penggunaan media penyimpanan portable. Salah satu aturan menyatakan bahwa hanya dokumen yang di-zip akan dienkripsi yang boleh disalin ke USB flash drive. Dalam skenario ini, Chief Financial Officer atau CFO sedang berada di luar kota dan mengalami masalah saat mencoba membuka dokumen penting dari file zip terenkripsi di USB-nya. Kata sandi yang diberikan ternyata tidak valid. Jadi CFO kemudian menghubungi orang lain untuk meminta bantuan. Terus di situasi ini ada analisis keamanan cyber dapat menggunakan beberapa informasi penting dari CFO ini, seperti panjang dan kemungkinan isi kata sandi. Jadi untuk membantu proses pemulihan kata sandi, informasi ini sangat membantu dalam proses pemulihan. Jadi ada beberapa alat yang biasa digunakan untuk pemulihan kata sandi, yaitu Hashcat, John the Ripper, Lovecrack, dan Fcrackship. Jadi alat-alat ini digunakan dalam beberapa pemulihan kata sandi. Jadi dalam skenario ini akan digunakan Fcrackship, yaitu utilitas Linux sederhana untuk memulihkan kata sandi dari file zip terenkripsi. Seperti itu. Dan alat ini juga disalahgunakan oleh pelaku kejahatan cyber untuk membobol kata sandi walaupun tanpa informasi tambahan. Jadi proses ini tuh bisa memakan waktu lama tergantung dari kekuatan dan panjang kata sandi. Semakin panjang dan kompleks suatu kata sandi, semakin bagus dan semakin lama. Dan untuk tujuan dari lab ini itu kita akan membuat dan mengenkripsi file teks yang akan kita buat dan akan mendeskripsi file zip terenkripsi. Jadi lab ini untuk bertujuan pembelajaran yang tidak boleh digunakan untuk mengamankan data yang sensitif yang sesungguhnya.
Oke, di sini diperlukan Cyber Obfuscation Virtual Machine dan Internet Access. Oke. Masuk pada part 3, kita akan membuat encrypt files. Jadi akan membuat files baru yang terenkripsi. Jadi masuk pada step yang pertama untuk membuat text files. Pertama itu kita memulai Cyber Obfuscation. Sudah saya mulai. Nah, sudah saya mulai, dan selanjutnya itu pada step berikutnya di sini kita akan buka terminal baru dan akan mengetik cd atau akan menggunakan beberapa folder dari directory home ini. Masuk di bagian window, kita buat window baru, open tab, terus di sini diminta untuk enter cd. Nah, kita sudah buat sih ini sebenarnya, dan mungkin begini seperti biasa, dan ini sudah ada di bagian home. Selanjutnya mungkin kita akan buat folder ya, dengan perintah mkdir zip files, mkdir zip files, kita enter dan kita cek apakah sudah ada, dan ini sudah ada zip files. Selanjutnya di sini untuk move ke directory yang sudah dibuat, yaitu zip files ini menggunakan perintah cd zip files. Nah, dia akan berubah seperti ini, dan selanjutnya akan lanjut di bagian berikut. Di bagian ini kita akan buat 3 file baru dengan perintah echo untuk memasukkan pesan dari file yang akan dibuat, dan selanjutnya menamakan file tersebut dengan sampel 1.txt. Kita enter, dan selanjutnya buat yang kedua, sampel 2, enter, dan sampel 3. Oke. Untuk mengeceknya di sini kita bisa menggunakan command ls. Nah, di sini sudah tercantum 3 file, yaitu sampel 1, sampel 2, dan sampel 3. Nah, selanjutnya masuk di bagian step 2, kita akan membuat zip dan encrypt the text files. Nah, di sini kita akan membuat zip di 3 file ini. Jadi nama file zipnya itu adalah file 1.zip, dan untuk buatnya itu menggunakan perintah zip file, nama zipnya files 1.zip sampel bintang. Nah, kita enter dan masukkan password. Nah, di sini itu dikatakan memasukkan password menggunakan 1 karakter password yang bisa kita pilih. Contohnya di sini menggunakan huruf B. Kita ikuti saja huruf B dan enter. Verifikasi lagi dan enter. Nah, enter password verifikasi sudah dimasukkan 3 teks yang ada seperti di gambar, dan berikut akan dilakukan perulangan prosedur yang ada mengikuti tahap-tahap yang tadi untuk file-file yang lain. Dan selanjutnya kita akan buat file baru untuk beberapa zip. Nah, di sini itu ada 4 zip lagi yang akan dibuat, jadi bisa dikatakan ada sekitaran 12 files baru yang akan kita buat. Kita coba buat saja untuk sampel ini menjadi sampai 15. 4, 5, 6,
Nah, oke, cukup seperti itu, dan kita masukkan lagi buat zip baru dengan nama file 2.zip dengan password R2 menggunakan 2 karakter. Kita enter, masukkan password R2, enter, verifikasi R2, enter. Wow, dan ternyata di sini tidak perlu untuk membuat file lagi, jadi bisa menggunakan file yang sama. Berarti untuk langkah selanjutnya ini kita tidak perlu membuat file lagi, jadi hanya mau input atau membuat zip baru. Jadi di sini langsung membuat zip baru dengan perintah zip file. Ini file 3 sudah ada, file 2 sudah ada, file 3, enter passwordnya itu adalah 0b1, enter. Dan selanjutnya untuk buat zip yang keempat menggunakan 4 karakter. Kita enter menggunakan 4 karakter, yaitu Y0DA, enter. Dan selanjutnya lanjut buat zip yang kelima menggunakan 5 karakter, perintah sama, hanya menggantikan nama zipnya yaitu file 5.zip, enter. 5 karakter yaitu C garis 3P0, enter. C garis 3P0, enter. Nah, ini sudah ada sampai file yang kelima untuk pembuatan zipnya, dan selanjutnya untuk verifikasi zip yang sudah dibuat menggunakan perintah ls, itu L mungkin dan F bintang. Nah, ini adalah hasilnya, yaitu beberapa zip yang telah dibuat dari 1 hingga sampai zip yang kelima. Dan tahap berikutnya masuk di bagian E. Di sini kita akan coba unzip tetapi menggunakan password yang salah, jadi kita akan coba buat menggunakan perintah unzip file yang satu ini. Kita enter, kita coba masukkan password yang salah, misalnya cyber, enter. Jadi di sini muncul password incorrect, di enter. Dan kita coba lanjut saja untuk kita enter saja. Nih, sini ada incorrect password. Dan berikut masuk ke part 4 untuk melakukan recover encrypt pada file password yang kita sudah buat. Jadi di part 4 ini dijelaskan bahwa pada bagian ini akan menggunakan utilitas fcrackzip untuk memulihkan kata sandi yang hilang dari file zip terenkripsi. Jadi fcrackzip ini mencari setiap file zip yang diberikan untuk file yang terenkripsi dan mencoba menebak kata sandi untuk menggunakan metode brute force. Jadi alasan untuk dibuat file zip ini dengan panjang kata sandi yang berbeda-beda adalah untuk melihat apakah panjang kata sandi mempengaruhi waktu yang dibutuhkan untuk menemukan kata sandi. Lanjut di bagian step 1A untuk part yang keempat. Nah, jadi di bagian ini kita akan menggunakan perintah fcrackzip dan akan melihat opsinya di dalam perintah tersebut. Fcrackzip. Oke, di sini ada beberapa option. Ada brute force,
dictionary, benchmark, chart set karakter, help, version, validate, verbose, init password string, next, min, max, use unzip, method 6, modul apa ini, R, M, dan lainnya. Nah, untuk opsi ini kita akan menggunakan option yang V, U, dan I. Jadi ini untuk list beberapa password dari panjang password tersebut. Jadi kita akan coba lanjut untuk step 2. Di sini akan dimasukkan perintah langsung menggunakan F shift full panjang karakter 1-4 di dalam file 1.zip, enter. Nah, di sini muncul untuk password dikatakan ditemukan password found. Password adalah B. Ini adalah password tadi yang sudah saya isi. Dan ternyata tidak butuh waktu yang lama. Jadi dikatakan di sini berapa lama waktu yang dimunculkan untuk mencari password itu. Jadi waktu yang dibutuhkan itu kurang dari 1 detik. Jadi ketika melakukan perintah ini, otomatis dia akan muncul hasilnya, tidak akan lama. Dan berikut pada file yang kedua, perintahnya masih sama. Ini tadi kita masukkan ada 2 karakter untuk passwordnya. Oke, hasilnya juga sama, tidak butuh waktu yang lama untuk menampilkan passwordnya, yaitu R2. Waktu yang dibutuhkan kurang dari 1 detik. Oke, kita akan repeat atau perulangan dengan perintah yang sama pada zip yang file yang ketiga. Dengan perintah yang sama, kita enter, dan ternyata waktu yang dibutuhkan juga tidak kurang dari 1 detik. Jadi di sini bisa dikatakan jawaban akan bervariasi bergantung pada platform atau kata sandi yang digunakan. Jadi jawaban validnya itu adalah waktu yang dibutuhkan kurang dari 1 detik. Dan selanjutnya di bagian file 4-zip ini itu menggunakan, kalau tidak salah, ada 4 karakter. Oke, perintahnya masih sama karena batasnya 4 karakter di sini. Kita enter. Oke, ada proses. Nah, ini sekitaran, tidak ada waktu di sini. Bisa dikatakan ini di sekitaran 3 detik mungkin. 2, 3, 4 detik. Jadi bisa dikatakan waktu yang dibutuhkan kurang lebih antara 2 sampai 4 detik. Oke, lanjut di zip yang terakhir, yang zip yang kelima. Di sini menggunakan 5 karakter, berarti kita ubah ini menjadi 5 untuk panjang karakternya, dan kita coba enter. Berapa lama? Oke, sudah 10 detik. Sudah mau hampir 20 detik. Oke, sudah 20 detik dan dia masih mencari. Oke, 30 detik. Dan hampir 40. Sudah hampir 40. Sudah 40 detik. Sudah ingin 50 detik, ya 50 detik. Nah, ini sudah memasuki 1 menit pencarian passwordnya.
Dan ternyata 5 karakter itu butuh waktu yang lama, lebih dari 1 menit untuk sebatas 5 karakter saja. Jadi bisa dikatakan di sini waktu yang diperlukan itu lebih dari 1 menit. Kita coba isi. Wow, ini sudah 2 menit mungkin. Waktu yang dibutuhkan lebih dari 1 menit. Lebih dari 2 menit. 2 menit pun dia masih mencari. Ternyata selama itu untuk mencari password, apalagi kalau 6 karakter. Checking page. Ini sepertinya sudah memasuki 3 menitan lebih. Nah, password found jadi seperti itu untuk 5 karakter. Cukup lama. Waktu yang diperlukan cukup lama, antara 3-4 menit. Jadi bisa dikatakan waktu yang dibutuhkan itu lebih dari 2 menit dan kurang dari 5 menit. Oke. Bagian F juga di sini dikatakan untuk kira-kira seperti apa kalau misalnya 6 karakter untuk password. Di sini kita coba buat lagi untuk shift-nya. Tadi kan hanya sampai 5, di sini kita coba buat shift-nya itu sampai 6. Dan pasti mungkin lebih dari 5 menit. Kita enter, masukkan password. Di sini dikatakan untuk passwordnya itu menggunakan jar-jar. Oke, kita coba isi jar-jar. Enter, verifikasi lagi. Enter. Oke, sudah dibuat untuk shift yang ke-6 dan kita coba unshift. Kita coba, ini menjadi 6 karakter sudah pasti. Dan ini ganti jadi file ke-6 dan enter. Dan sudah pasti ini akan memerlukan waktu lebih dari 5 menit.
Oke, baik. Nah, di sini itu bisa dilihat bahwa untuk pola checking passwordnya itu dilakukan per karakter. Jadi misalnya dari huruf A yang pertama dia akan cari, dan pada karakter yang kedua itu dari abjad yang pertama sampai dia akan mencari ke abjad yang terakhir. Bisa dilihat habis W pasti X, dan selanjutnya pasti Y, dan setelah itu Z. Nah, jadi dia akan cek satu persatu karakter apakah ada yang cocok atau tidak. Dan ini mungkin memakan waktu yang banyak dikarenakan tadi memasuki passwordnya itu adalah jar-jar, yang dimana untuk huruf pertamanya itu di huruf J, karakter huruf itu ada di karakter yang ke-10, dan itu memakan waktu yang banyak, dan kemungkinan ini butuh waktu yang lama. Jadi mungkin untuk waktu yang ada bisa dilihat di bagian atas. Ini mungkin waktunya belum disetel sesuai dengan kondisi yang ada sekarang, tetapi bisa dilihat ini di jam 1:23. Nah, jadi mungkin bisa dilihat nih akan ada perubahan setelah akan mendapatkan password found. Itu saya akan memperlihat di pukul berapa. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih untuk pencarian password ini sudah berlangsung sekitaran 10 menit lebih. Jadi bisa dikatakan dia mulai dari jam 1:12 mungkin, atau jam 1:11. Jadi akan diperlihatkan melalui waktu yang ada di atas ini. Jadi videonya akan dipercepat saja sampai menemukan password found seperti yang di kasus-kasus sebelumnya. Oke, baik. Jadi ini mungkin dikarenakan waktu yang akan dibutuhkan cukup lama. Di sini sudah memasuki menit ke 8, kurang lebih dari 5 menit. Dan di sini untuk checking passwordnya untuk karakter pertama itu baru sampai di huruf B, dan itu huruf B yang kecil. Sedangkan dia akan identifikasi satu persatu dari huruf yang kecil sampai huruf besar. Dan ini butuh waktu yang cukup lama, jadi mungkin bisa dilihat bahwa 6 karakter itu butuh waktu yang cukup lama, apalagi jika passwordnya itu sulit untuk sistem bisa menemukannya. Jadi kurang lebih di sini untuk jawabannya itu akan bervariasi tergantung pada platform atau kata sandi yang digunakan. Ya, dan itu benar adanya. Jadi intinya tergantung kata sandinya, dan waktu itu pasti akan lebih lama jika karakter yang digunakan tuh lebih banyak. Jadi kira-kira rekomendasi untuk password yang kuat itu yang digunakan tuh menurut saya itu mungkin 12 karakter, dikarenakan 6 karakter saja sudah cukup lama untuk mencarinya, apalagi kalau 12 karakter, dan itu butuh waktu yang sangat-sangat lama. Oke, mungkin itu dulu untuk lab 3, yaitu encrypting and decrypting data using a hacker tool. Jadi menggunakan fcrackship untuk melihat password yang telah digunakan, tetapi membutuhkan waktu yang cukup lama. Dipastikan bahwa lebih banyak karakter lebih bagus dan lebih aman. Dan berikut kita akan lanjut ke lab keempat. Oke, baik. Jadi di sini kita akan lanjut di lab berikutnya, yaitu mengenai telnet dan SSH yang akan diperiksa melalui Wireshark. Di sini ada 2 part.
Di sini kita akan melakukan pengecekan pada telnet session dan SSH session. Pada bagian background ini dijelaskan untuk di sini akan melakukan konfigurasi router untuk menerima konektivitas SSH dan menggunakan Wireshark ini untuk melihat menangkap capture atau melihat sisi telnet dan sisi SSH. Kita lanjut saja pada bagian part 1. Ini part 1. Aduh, ini harusnya part 1. Akan periksa telnet session menggunakan Wireshark. Yang pertama itu menjalankan sudo Wireshark ini untuk membuka Wiresharknya. Cyber dan berikut ini sudah dibuka dan kita pilih bagian loopback, start, dan selanjutnya balik ke terminal. Bagian tab baru kita jalankan telnet localhost. Nah, di sini itu connection fail karena dijelaskan bahwa di sini kita berhasil mencoba koneksi ke localhost, baik ke IPv6 maupun ke IPv4 yang ini 127. Tapi tidak ada service yang aktif di port tersebut. Jadi karena itulah koneksi ditolak atau connection refuse, bukan timeout. Kenapa bisa begitu? Karena di sini kita bisa sebenarnya kita belum menjalankan telnet server di virtual machine. Jadi karena itu ada di lain waktu, jadi kita lewati dulu untuk bagian ini dan lanjut ke tahap berikutnya. Di tahap berikutnya itu kasusnya sama, kita akan mengecek tahapnya sama seperti ini, tetapi di sini kita akan menggunakan SSH, localhost, passwordnya CyberOps. Nah, let's login to stay. Nah, ini waktunya belum di setel, tapi di sini sudah memasuki ke SSH localhost. Dan selanjutnya kita coba buka yang di, nah ini di bagian Wireshark-nya, terus kita coba stop. Nah, selanjutnya kita akan membuat filter yaitu SSH. Kita apply, oke. Dan di sini dikatakan kita klik kanan untuk SSH version 2 yang ini, terus klik kanan dan pilih yang follow TCP stream. Nah, ini adalah informasi yang ada di stream content. Jadi kita akan cek TCP stream ini pada SSH session. Jadi ada data beberapa yang terenkripsi dan tidak terbaca. Jadi kita akan compare data ini yang ada di session ini ke dalam data telnet session. Katanya seperti itu. Tapi karena telnet session tadi ada bermasalah, jadi kita hanya bisa mengecek saja apa yang ada di dalam SSH session ini. Selanjutnya jika sudah dicek ini, kita tekan close saja dan close Wireshark yang ada. Kita quit without saving. Dan ya, seperti itu untuk cek SSH localhost. Begitu juga dengan telnet sebenarnya, tapi ada bermasalah jadi tidak bisa dilihat secara langsung. Dan ada pertanyaan juga di sini, why is SSH prefer over telnet for remote connections? Mengapa SSH itu lebih prefer ya dari telnet ini untuk remote connection? Jadi mirip dengan telnet. Jadi SSH ini digunakan untuk mengakses dan menjalankan perintah pada sistem jarak jauh. Namun, protokol SSH ini memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan sistem jarak jauh secara aman dengan mengenkripsi komunikasi.
Hal ini mencegah informasi sensitif seperti nama pengguna dan kata sandi agar tidak ditangkap selama transmisi. Oke, kurang lebih untuk lab dari mengecek SSH dan telnet menggunakan Wireshark itu seperti itu, kurang lebih menggunakan Wireshark. Dan selanjutnya kita akan lanjut ke lab berikutnya yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya kita lanjut dalam lab hazing things out. Nah, di sini objektifnya itu adalah yang pertama, creating hashes with OpenSSL, dan yang kedua, verifying hashes. Nah, background-nya atau skenario-nya adalah fungsi hash adalah algoritma matematika yang dirancang untuk mengambil data sebagai input dan menghasilkan string karakter unik berukuran tetap yang juga dikenal sebagai hash. Kemudian di sini required resource-nya itu adalah CyberOps Workstation VM dan Internet Access. Termasuk dalam bagian pertama yaitu creating hashes with OpenSSL. Nah, OpenSSL dapat digunakan sebagai alat mandiri untuk hashing untuk membuat hash dari file teks. Di langkah pertama ini, di mesin virtual CyberOps Workstation, kita akan membuka jendela terminal. Kemudian kita akan mengcopy ini, kemudian kita masukkan. Jika sudah seperti ini, kita lanjut copy yang ini. Kemudian kita salin. Terus sama seperti di modul ini. Lanjut. Copy lagi yang ini. Oke. Nah, pada bagian E ini, fungsi hash berguna untuk memverifikasi integrasi data, baik berupa gambar, lagu, atau berkas teks sederhana. Nah, kemudian kita akan mengubah file text letter to grandma.txt. Kemudian kita jalankan perintah untuk membuka nano. Ini kita masukkan ini. Selanjutnya, kita akan mengcopy ini. Nah, selanjutnya di sini ada pertanyaan, apakah hash yang baru berbeda dengan hash yang dihitung pada butir D? Seberapa bedanya? Ya, hash baru benar-benar berbeda dari hash sebelumnya. Kemudian,
algoritma hashing dengan panjang bit yang lebih panjang, SHA 1 hash of the letter to grandma.txt file. Use the comment below. Kemudian kita akan memasukkan ini. Oke. Objeknya kita akan memasukkan ini. Kemudian kita akan copy ini. Selanjutnya di sini ada pertanyaan. Apakah hash yang dihasilkan dengan MD5 sum dan WSA1 sum sesuai dengan hash yang dihasilkan pada item G dan H? Nah, jawabannya di sini ya, meskipun alat yang digunakan berbeda, algoritma hash dan data input yang digunakan sama. Selanjutnya kita masuk dalam bagian 2, yaitu memverifikasi hash. Nah, seperti yang disebutkan sebelumnya, penggunaan hash yang umum adalah untuk memverifikasi integritas file. Nah, di sini bersama dengan sampel IMG SHA256 SIJ juga diunduh sampel IMG SHA2256 adalah file yang berisi hash. Kemudian di sini kita akan memasukkan ini. Ini. Kemudian ini. Di sini ada pertanyaan, apakah simple IMG diunduh tanpa kesalahan? Jelaskan. Ya, karena kedua hash tersebut cocok. Hash yang dihitung sebelum pengunduhan dan hash yang dihitung setelah pengunduhan, maka benar untuk menyatakan bahwa tidak ada kesalahan yang terjadi selama pengunduhan. Nah, catatannya di sini meskipun membandingkan hash merupakan metode yang relatif kuat untuk mendeteksi kesalahan transmisi, ada cara yang lebih baik untuk memastikan bahwa berkas tersebut tidak rusak. Kemudian kita masuk dalam lab certificate authority storage. Nah, objektifnya di sini itu berbagian pertama, sertifikat yang dipercaya oleh browser. Yang kedua, memeriksa man in the middle.
Nah, latar belakangnya di sini itu seiring dengan berkembangnya web, kebutuhan akan keamanan pun ikut berkembang. HTTPS beserta konsep otoritas sertifikat diperkenalkan oleh Netscape pada tahun 1994 dan masih digunakan hingga saat ini. Kemudian required resource-nya itu adalah CyberOps Workstation VM dan Internet Access. Di sini sertifikat yang dipercaya oleh browser Anda. HTTPS mengandalkan entitas pihak ketiga untuk validasi, dikenal sebagai otoritas sertifikasi. Entitas pihak ketiga ini memverifikasi apakah nama domain benar-benar memiliki organisasi yang mengklaim kepemilikannya. Nah, seluruh sistem didasarkan pada fakta bahwa peramban web dan sistem operasi dikirim dengan daftar SHA yang mereka percayai. Nah, catatannya di sini, meskipun penyimpanan sertifikat serupa di semua browser web ini berfokus pada Chrome dan juga Firefox, menu dan grafik mungkin berbeda untuk versi browser web lainnya. Di sini, di langkah pertama, kita akan menampilkan sertifikat Chrome di Chrome. Kita dapat melakukan langkah ini di komputer lokal atau menggunakan Firefox di CyberOps Workstation VM. Nah, yang pertama, kita akan buka Chrome ini. Nah, kemudian kita akan mengklik icon 3 titik ini. Kemudian kita buka setting. Kemudian kita buka privacy dan keamanan. Kemudian kita akan mengklik manage certificate. Kemudian seperti ini. Selanjutnya kita akan membuka Firefox. Selanjutnya di sini kita akan membuka Firefox dan akan mengklik titik ini. Kemudian setting. Kemudian akan muncul seperti ini. Kemudian
kita akan memeriksa man in the middle. Nah, pada bagian ini diselesaikan menggunakan CyberOps Workstation VM. Nah, penggunaan hash yang umum adalah untuk memverifikasi integrasi data, tetapi hash juga dapat digunakan untuk mendeteksi serangan in the middle. Nah, di sini penggunaan mencoba membuat koneksi aman ke situs web HTTPS yang dihosting di internet. Yang kedua, karena perusahaan mengendalikan pola lalu lintas, maka semua lalu lintas pengguna harus melalui proxy HTTPS. Nah, di langkah pertama ini mengumpulkan sidik jari sertifikat yang benar dan tidak dimodifikasi. Nah, di sini pada tabel 1, situs populer dan sidik jari sertifikat. Kemudian di sini ada pertanyaan, apa itu sidik jari? Mengapa sidik jari penting? Nah, jawabannya sidik jari sertifikat adalah hash yang dihitung terhadap sertifikat. Hal ini penting karena memungkinkan cara cepat untuk memverifikasi apakah ada informasi dalam sertifikat yang telah dirusak. Kemudian pertanyaan selanjutnya, siapa yang menghitung sidik jari? Bagaimana cara menemukannya? Nah, sidik jari sertifikat biasanya dihitung oleh CA yang menandatangani sertifikat. Setelah dihitung, CA memasukkannya ke dalam sertifikat itu sendiri. Sidik jari dapat dengan mudah ditampilkan saat melihat sertifikat. Kemudian pada langkah 2, kumpulkan sidik jari sertifikat yang digunakan oleh VM CyberOps Workstation. Nah, setelah kita memiliki sidik jari yang sebenarnya, saatnya mengambil sidik jari dari host lokal dan membandingkan nilainya. Jika sidik jari tidak cocok, sertifikat ini digunakan bukan milik situs HTTPS yang sedang diverifikasi, yang berarti ada proxy HTTPS di antara komputer host dan situs HTTPS yang sedang diverifikasi. Jika sidik jari cocok, berarti tidak ada proxy HTTPS yang digunakan. Kemudian kita masuk ke terminal, kita akan memasukkan ini. Copy. Kita paste. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan,
Algoritma hash apa yang digunakan oleh OpenSSL untuk menghitung sidik jari? Jawabannya adalah SHA-1. Kemudian, mengapa algoritma tersebut dipilih? Apakah penting? Sidik jari yang diperoleh dan ditampilkan dalam tabel semuanya adalah SHA-1. Algoritma lain yang digunakan oleh OpenSSL saat menghitung sidik jari akan menghasilkan hash yang berbeda dan karenanya sidik jari yang berbeda sehingga pengujian menjadi tidak valid. Kemudian langkah ketiga, bandingkan sidik jari. Gunakan sidik jari tabel 1 untuk membandingkan sidik jari sertifikat yang diperoleh langsung dari situs Cisco HTTPS yang dengan diperoleh dari dalam jaringan Anda. Pertanyaannya, apakah sidik jarinya cocok? Jawabannya akan bervariasi tergantung pada jaringan yang digunakan. Jika mereka menggunakan VM sesuai, maka jawabannya adalah ya. VM memungkinkan besar tidak memiliki syiar palsu yang terpasang penyimpanan. Kedua, apa artinya? Jika sidik jari cocok, kemungkinan tidak ada manipulatif sertifikat yang terjadi, dan oleh karena itu tidak ada proxy HTTPS yang beroperasi. Kemudian, apakah metode ini 100% aman? Jawabannya tidak. Meskipun sidik jari yang tidak cocok mengkomunikasi intersepsi lalu lintas SSL atau TLS, sidik jari yang cocok harus ditangani dengan hati-hati.